Cek cek. Halo. Juanda 50 Podcast. Kembali lagi dalam serangkaian Road to ke Medan Kriterium 2023 yang akan diadakan di tanggal 5 November. Mungkin untuk kali ini bintang tamunya spesifik ya. Ya, spesifik. Ini komunitas Spesifik komunitas. Komunitas pengusaha kan, bukan? Beda. Ini spesifik komunitas ya, tentunya di dunia persepedaan sih kami yakin komunitas yang satu ini udah cukup pasti dikenal. Tahu. Udah dinotis. Ya, karena punya karakter. Introvert. Jadi mungkin berarti selama sepeda nggak ngobrol nih. Kita kenalin aja Bang. Langsung mungkin di sini ada Mas Ruben. Halo Mas. Ruben, halo. Sama Pak Ayen. Pak Ayen. Sehat ya Mas? Sehat sekali. Berkat goes ya. Sehat sekali ya. Ini nama komunitas ini Spartan. Soalnya dari film memang iya tadi ya. Memang. Tadi ngobrol ternyata kita kepikiran itu kan. Ternyata emang iya inspirasinya dari situ. Jadi Dendi lah pertama. Pertanyaan pertama nih kepo nih Mas. Kepo nih Pak. Komunitas ini awalnya dari mana sih? Yang pasti kalau ditanya komunitas ini dari mana? Dari Medan lah. Betul. Dari Medan. Yang sebenarnya Spartan itu sudah ada sekitar 10 tahun yang lalu. Oke. Cuman ya seperti namanya Spartan, karena ini hanya untuk buat sendiri, agak enggak malu-maluin lah, karena kita sedikit orangnya. Karena kalau di film Spartan itu kan dia sedikit lawan 300. Jadi kita mencoba menguatkan batin gitu. Iya. Habis itu lama-kelamaan 2018 sebelum pandemi, 1 tahun sebelum pandemi, nah di situ seriusnya. Oke. Seriusnya baru ayo dong kita lebih serius lagi. Terus ketemu sama teman-teman lama, ayo goes. Ya, terkumpul lah dan jadi. Itu Spartannya dari sana tuh base-nya. Berarti awalnya itu dari iseng ya bisa dibilang Mas? Bukan. Saya ini sih gara-gara, ini boleh sharing ya? Boleh. Ini gara-gara kesehatan sih sebenarnya. Gara-gara masalah kesehatan. Dulu saya pasti 105 kilo. Jadi saya kemana-mana tuh nggak ada lehernya. Overweight. Jadi mulut langsung badan. Itu gitu. Masih ada fotonya Mas? Seharusnya nanti tak korek-korek ada. Boleh kita tayangin di sini. tayangin nanti. Jangan marah mama aku. Ya abis itu saya kondisinya jelek badannya karena kolesterolnya sangat tinggi. Di seingat aku tuh dibawa ke Pining, dicek badannya itu, katanya dokter ini parah, nggak boleh seperti ini terus. Terus solusinya apa katanya? Udah nggak ada solusi lagi, obatnya nggak ada. Serius katanya. Maksimalnya ya umur segini sudah nggak akan survive, kan jadi takut sendiri kan. Iya. Terus aku bilang, yang bener dong, aku mau ngapain aja. Katanya kamu balik ke negaramu, kamu goes. Itu yang disuruh dokter Pining. Yes. Dan saya baru tahu rupanya Persyarikatan Basikal Pining itu semua dokternya tuh pegoes. Ya habis itu ya saya mulai pulang ke Medan itu coba nyari, ada ikut grup, ikut tim, coba lama-lama seneng. Dari 105 saya pernah sampai 68. Rekor tuh. Itu jauh paling. Itu jauh sekali. Jauh sekali. Habis itu karena bentuk badannya udah bener-bener udah singset, udah keterlaluan lah. Saya mulai makan lagi, jaga di 71, 72 udah cukup aku rasa. Sekarang di 71, 72 nih Mas. Itu yang paling ideal lah ya. Terus nih si Spartan ini selain bersepeda, visinya apa lagi nih? Biasanya selain bersepeda kita mancing ya. Kita serius. Pulangnya malam loh. Sepedahan ke sungai, mancing nggak dapet. Malam pulangnya. Jadi Spartan jadi bener-bener kayak kumpulan orang yang sebenarnya awalnya tuh nggak ada visi misinya. Maksudnya nih awalnya itu dari pertemanan kah atau? Ya pertemanan kita dulunya tuh sekelompok orang yang kebetulan suka kayak baksos. Oke. Ini kita ada setiap bulannya kita baksos, kita kesini ke sono. Terus mulai kita lebih fokus dengan kesehatan. Kan sering kalau duduk tuh ngobrolnya kesehatan. Gimana biar badannya nggak rusak. Ya mulai sharing protein apa semuanya. Bisa dibilang itu pasti umurnya di atas 30 semua ya.
paling kecil 23. Oh, udah ngomongin kesehatan tapi ya. Visioner. Ya sebenarnya dia nggak ada pilihan sih, kita agak maksa aja. Dia nggak dikasih kesempatan aja, pokoknya ikutin aja nih topik ini gitu. Soalnya ngomongnya bawa pentungan gitu, lu ngerti nggak? Di bawah tekanan. Apalagi di grup Spartan nih paling muda 23, paling tua ya ini. Berarti kalau dari yang aku tangkap nih, Spartan itu berawal dari keinginannya cuma satu, hidup lebih sehat. Hidup lebih sehat. Ya, jadi kuncinya bener-bener saya bawa dari dokternya pernah ngomong gini, konsistensi is the key. Yes. Jadi setuju. yang kita lakukan itu kita nggak mikir sampai ngembang sampai besar banget, enggak. Pokoknya bangun, goes, ngopi, kerja. Jadi rutinitas terus kayak seminggu kita benar-benar istirahat tipis-tipisnya itu cuma Senin. Dalam seminggu berapa kali tuh Mas goesnya? Ya full 7 hari. Kecuali Senin. Bisa dibilang ya, kecuali Senin ya. Senin. 6 hari. Senin off. Senin. Jadi kayak orang yang kerajingan takut nggak goes. Jadi yang biasa ngehentiin kita tuh cuman hujan ya. Kayak orang narkoba ya, badannya minta. Ini lebih serem, dia hampir kalau udah hujan karena takut diketawain dia jogging. Biar terlihat olahraga juga ya. Biar tetap fit. Iya. Dan benar-benar fit dengan umur 58. Kelihatan sih tapi Pak, terus terang saya kelihatan dengan umur Bapak gitu ya. Tapi kondisi itu prima dan cerah kan? Untuk umur bugar. Tadi kemari lari kok lari. Lari kemari. Memang wajahnya lebih glowing, Pak. Untuk orang fresh ya. Iya. Untuk orang yang umuran segitu itu di atas rata-rata, Pak, serius. Ayo dipuji tuh. Udah dipuji dijatuhin lagi sama temennya. Kalau dari pengalaman seputar komunitas ini yang tadi terbentuk udah 10 tahun ya. Sebenarnya ya, tapi yang diseriusin itu dari 2018. 5 tahun artinya. Ya. Dari 5 tahun ini pengalaman paling unik yang pernah terjadi saat bersama-sama. Apa ya? Mancing tadi mungkin. Oh, aneh-aneh. Itu lucunya di mana? Seingat aku hujan itu. Oh iya. Oh, ngejar top speed tadi ya. Mungkin bisa diceritakan ulang. Bentar, saya ganti gaya dulu. Ini serius soalnya, Mas. Iya. Jadi kemarin itu teman-teman lagi sok-soknya, lagi arogannya gitu, merasa dirinya paling hebat. Gak ada yang lebih hebat dari mereka. Iya. Jadi kompaan. Pak, jangan main HP. Iya. Jadi udah janjian, nanti lu begini ya, habis lu lewat pokoknya lu 50, gua minggir lu lanjut. Habis lu lanjut, gua 50 lu lanjut. Wah, teorinya udah, skenarionya udah bagus banget. Dan bangunnya udah super pagi. Jadi begitu keluar itu maksimal cuma dari Gatot Subroto sampai Medan Fair. Langit tidak mengizinkan. Hujan. Kita harus pulang karena hujan. Jadi sedih. Dan kita mencobanya beberapa kali dan selalu setiap kita terlalu bersiap-siap digagalin. Hujan. Berarti kurang direstui. Jadi kita mulai melihat langit. Oh, rupanya langit pingin kita konsisten aja. Ya sudah, kita nurut aja. Kenapa nggak kepikiran pakai pawang? Hah? Iya, Mbak Rara gitu kan ada yang apa kemarin. Jauh ya. Operasionalnya tinggi ya. Mahal. Ini boleh sedikit geser ke Pak Ahyan dulu. Oke. Ya. Kalau dari kisi-kisi yang kita dapat nih Pak, Bapak dulu sebelumnya di komunitas Harley Pak. Iya, sepeda motor Ya, gede. ada mesinnya. Sekarang kan mesinnya nih betis dan paha tiba-tiba nih. Kenapa tiba-tiba mau beralih ke sepedahan tuh? Ya dulunya sih ya hobinya memang suka cari yang adrenalinnya tinggi. Kalau naik motor besar itu kan gini. Adrenalin junkie nih. Iya, gitu kan. Lama ikut komunitas motor besar, terus ya kesehatannya kan udah
naik motor berhenti, makan yang banyak, ya kan, terus nggak ada bakar keringatnya, hanya keringat panas, naik jaket, naik pakai jersey, pakai jaket. Keringatnya karena kepanasan di jalan lah. Panasan aja ya kan. Keringatnya karena akhirnya memang saya sih dari dulu hobi jogging ya. Iya. Tetap jogging itu kalau nggak gym gitu ya. Cuman lama-lama bosan juga. Akhirnya ketemu, diajak bini ikut Spartan. Oh, istri duluan malah yang ikutan. Iya, istri ikut Spartan. Akhirnya ayolah goes, di doktrin lah nih. Enggak ada asiknya pertama gitu. Akhirnya coba dulu lah sekali. Enggak mau dulu beli sepeda dulu kan, coba. Akhirnya ikut berapa kali. Ih, kok asik ini ikut Spartan ini, anak-anak muda semua gitu kan. Dan ketuanya sih ini kasih motivasi terus ya kan. Wah, berapa kali ikut ini, waduh. Perasaan jadi muda lagi nih ya kan. Dapat enaknya ya. Enaknya dapat perasaan jadi muda. Dan di sini enaknya di Spartan ini, kita ini tidak ada pila-pila ini siapa, ini siapa gitu. Jadi ini semua benar-benar bagus ya, baik semua. Terus nggak ada cari mau, misalnya kan kadang-kadang ya kita nggak bilang di grup-grup lain ya. Kadang-kadang kan ini ada di grup itu ada grup sendiri lagi nanti di dalam itu ada mau di dalam grup ada grup lagi. Ada grup lagi. Nggak seru. Ini nggak seru. Kalau di Spartan ini asiknya ini ketua Roben kita ini kita ikut aja satu suara semua udah ikut. Oh, gitu. Jadi bukan powernya, bukan enggak. Itulah hebatnya. Leadershipnya bagus ya. Leadershipnya bagus gitu. Kelihatan sih. Kelihatan, bagus. Jadi terus di Spartan ini kita nggak ada cerita-cerita yang lain, cerita-cerita yang aneh-aneh lah gitu. Memang pertama fun aja ya. Yang salutnya di Spartan ini ya, karena mungkin kita dulunya udah jahat-jahat gitu ya. Gitu ya. Enggak waktu muda aja kita udah tiba-tiba ke grup ini. Ya asik. Udah puas lah mudanya. Gak ada bicara yang nggak boleh di sini. Itu bagus ya satu. Tidak boleh itu anggota klub anggota di Spartan ini cakap kotor. Oh, ada rulesnya ya? Tidak ada. Nggak pernah saya dengar sekali gitu. Nggak pernah maki cakap kotor, apa bertengkar, apa gimana. Nggak ada. Itu bagus ya. Sama bercandanya kayaknya boleh bebas. Karena dari tadi kayaknya nggak ada hormat-hormatnya nih semua nih bapak-bapak. Kalau saya jadi bapak belum tentu sesabar itu saya pak. Karena mulut yang tua ini pun suka gangguin yang muda. Oh, mancing-mancing juga. Oh, pantes lah. Itu resiko pingin muda. Iya. Ospeknya ya. Nggak boleh nuntut. Jadi vibes dari Spartan ini positif ya. Positif. Memang buat fun, sehatnya dapet, healingnya dapet. Jadi terus habis goes ngumpul di satu tempat, mau di mana ngopi, jam 8 lewat bubar kerja masing-masing. Nanti sorenya mau tempat ibadah sama-sama dari tempat Pak Roben, ya udah semua. Terus senangnya saya pun memang vegetarian. Nah ini pas baru mau ditanya juga. Jadi di grup ini pun semua rata-rata vegetarian. Walaupun kadang-kadang nggak dia vegetarian full, tapi masih ada. Tapi pas kok di sama kita itu dia ikut vegetarian udah jadinya. Iya. Mau nggak mau karena kalau nggak gitu. Habis lah itu kan. Diledekin. Cocok sama saya gitu. Ya udah asik gitu. Jadi Bapak sudah berapa lama ya? Mas itu saya harus Mas yang jawab, saya ingin nanya. Jadi kan itu tadi korelasinya mau kita tanyakan selanjutnya. Kan tadi kita ngobrol sebagian besar si membernya itu ternyata kan VG ya. Bukan vegan ya, VG. Belum. Mungkin bisa dijelasin VG itu seperti apa lifestyle-nya dan bedanya sama vegan itu apa sih? Karena kita jujur awam lah. Kalau mau ditarik garis besar aja ya, kalau dirincinya itu cukup banyak. Kalau vegan, biasa vegan itu orang tuh sudah benar-benar fokus dari produk sepatu, kosmetik, sabun, semua yang mereka pakai itu sudah tidak ada waktu dibentuk produknya itu tidak ada urusan dengan tes ke binatang atau apa, semua udah nggak ada. Jadi murni. Rata-rata orang vegan itu mungkin sepatunya tuh bisa plastik.
Kalau vegetarian, sesuai namanya vegetarian. Jadi kebanyakan tumbuh-tumbuhan atau nabati yang enggak berbau dengan hewani gitu. Itu vegan. Itu vegetarian. Itu vegetarian. Yang bedanya cuman vegan itu lebih detail. Jadi benar-benar kayak pelatihan dirinya itu benar-benar detail. Jadi kita kurangi apapun yang namanya unsur asam di badan. Karena asam itu benar-benar menggerogoti badan kita. Jadi kita mulai isi dengan basah. Ya fokusnya untuk sehat aja. Jadi kalau buah yang asam gitu, Mas? Kalau buah yang asam, kadang-kadang kita juga nggak boleh sampai nggak ada asam. Karena biasanya kalau asid dari buah itu karena vitamin C-nya. Jadi kita mulai yang kayak asamnya tuh mengandung kolesterol lebih itu kayak daging, kita mundur. Bukan karena apa ya, nggak, kan bener-bener fokusnya di kesehatan. Telur masih tapi Mas. Telur masih. Nah, jadi kita bener-bener cobain, bisa nggak sih manusia tuh sehat bugar itu hanya dengan vegetarian, dan itu rupanya bisa. Kita coba 1-2 ikut-ikutan semua, kok badannya jadi sehat. Ya udah kita lanjut sampai sekarang. Yang utamanya itu kalau yang vegetarian, vegan itu kalau kita nggak makan yang mengandung hewani gitu, itu emosinya lebih stabil. Gitu. Jadi logik yang di Bapak ini cerita itu dari mana? Makanan itu bohong ya kalau dibilang gak enak ya. Rendang-rendangan, kari itu pingin. Setiap kita mau makan makanan rendangan itu rasa pengennya itu kita tahan. Enggak aku ini aja. Mau makan, enggak lama-lama bisa nahan. Jadi amarah itu jadi bisa ditahan. Iya, karena ada self control di situ. Jadi ketika kita bisa nahan selera makan, kayak gitu juga kita bisa nahan emosi saat marah. Jadi benar-benar kayak pelatihan diri. Jadi udah dapat sehat, dapat pelatihan dirinya. Jadi aku pernah dengar dulu ya waktu kecil, jangan vegetarian, nanti kurus nggak bergizi. Kayaknya enggak. Mungkin pengetahuannya kurang ya, karena dari nabati itu juga ada kok, banyak kok proteinnya. Kalau kita sih biasanya, misalnya berat badan aku 70, aku nyari protein itu dihitung itu ya sudah 70 gram udah cukup. Iya. Kalau sehari itu ya. Nah, kayak telur kita ambil satu telur 7 lah. 7 gram. Tapi nggak mungkin aku makan berapa telur semua. Atau semuanya. Aku campur-campur semua. Asparagus apa tuh semua kan juga, tahu, tempe itu semua protein. Soya. Kalau telur semua memang kurus tapi bisul kayak. Aku dulu sering, jadi karena aku nyarinya di sana, akhirnya mataku bisul-bisulan terus. Iya, bintitan jadinya. Padahal nggak ngintip kan? Katanya kan bintitan ngintip. Jadi kalau misalnya boleh kasih contoh nggak Mas? Misalnya VG itu breakfastnya kayak apa sih? Iya, dalam satu hari itulah dari mulai sarapan, makan siang, sampai mau tidur. Sudah 1 tahun Spartan itu banyak yang ikutin fasting, puasa. Jadi dari pagi itu kita tuh cuma kopi, udah jam 12 baru makan. Ya? Jadi kita hilangin unsur sarapan. Kalau pengen banget pun ya croissant aja, udah. Croissant tepung tuh Mas? Nggak ada urusan dengan nabat, apa kan hewani kan? Oh, it's okay ya. Berarti. Oke. Donat itu aja. Itu pun cuman karena donat pakai gula. Kayak donat gratisan karena ya udah disajiin ya. Dibagi-bagi. Oke. Berarti donat komplimen. Berarti breakfast tadi kafein. Oke. Kafein kita tiadain. Jadi langsung lunch sama malam. Kalau lunch biasanya aku putih telur 2. Tempe tahu. Ya ada yang digoreng, ada yang di kuah bening gitu. Udah cukup. Rebusan berarti jadi tanpa nasi. Mulai ngurangi yang namanya kari, yang lemak-lemak gitu. Nasi? Kalau nasi saya lagi nyobain mundur dari nasi, berarti sudah 3 tahun. Udah 3 tahun. Tanpa nasi. Nggak ada pantangan sih, cuma kayak ngelatih diri aja. Iya. Ya bisa. Ya bener-bener nggak ada masalah dengan keseharian gitu, tetap bugar aja, fit gitu. Saya lumayan kuat. Waduh. Kalau gorengan tetap makan. Gorengan lagi aku belajar. Lagi belajar itu susah. Tahu Mendes tuh. Tahu Mendes itu satu orang itu bisa 1 box itu. Itu yang salah. Itu yang nggak boleh. Aku tahu salah. Lagi belajar sih. Iya kan? Tapi pelan-pelan akan kan? Gorengan. Iya itu jahat juga kan? Jahat dari kecil jahat tuh. Jahatnya karena ngabisin uang kan, pengen beli. Kalau makan malamnya Mas? Kalau makan malam apapun yang ada di meja biasanya ya apa aja lah. Mau sayur rebusan apa udah. Pokoknya taruh ke piring, ada putih telurnya, hitung-hitungannya masuk, proteinnya cukup, udah cukup. Jadi belajar cukup. Kita udah ganti makan itu bukan nyari enaknya,
Jadi kayak makanan itu adalah bahan bakar badan ini. Ketika makan, oke, udah cukup, ya sudah. Keren sih itu tapi Mas. Saya memang keren, makasih. Wah. Dari kecil udah keren. Ya, itu menginspirasi kami lah. Cuman belum tahu lah kita kapannya mau ikut ya. Enggak, terkait fasting tadi aku lagi belajar aplikasi ini ya, cuman dari 14 jam dulu lah. Saya kasih tips ya. Iya, boleh. Kita udah ngerusak badan ini berpuluh-puluh tahun. Iya. Tanpa sadar, setiap kita isi makanan apapun di lambung tuh, lambung kita membesar. Betul. Siapapun yang lambungnya besar, dia akan selalu terasa lapar. Tahan dulu, nanti setiap kita ikut fasting itu dia akan mengerut. Dan suatu mengerut dia agak sakit. Jangan dipaksa untuk nggak makan. Makan boleh minum atau buah. Lama-lama dia kerut. Ketika kerut, satu nasi padang itu mungkin 1/3 aja udah kenyang. Oh, dari situ. Berarti lambung itu walaupun melebar dia bisa biarkanlah mengkerut minimal lagi. 28 hari. Dia akan sakit. Nah, sakitnya sakit asik gitu. Dia sakit tapi dia mengerut. Nah, dia udah ngerut, udah. Sakit kayak orang menstruasi mungkin ya. Saya belum pernah. Nggak tahu. Nggak tahu juga gitu. Itu tadi pertanyaan pancingan aja. Tiba-tiba kok bisa tahu gitu. Pernah makan durian nggak? Pernah. Enak itu Mas. Aneh nggak kalau makan durian kenyang? Kenyangnya beda tapi begah gitu kan. Kenapa? Gas. Karena kalorinya sudah cukup. Jadi biasanya kalau orang normal dia kejar itu satu hari itu kalorinya sekitar 2.200 sudah cukup. Yeah. Itu udah lebih dari cukup sebenarnya. Kalau aku jaga di 1.300. Wow. Jadi aku hitung paginya aku goes mungkin dapat 700, makan aku mungkin 1.300, badanku bakar berapa selama dia masih defisit oke. Atau dia maintain. Aku nggak mau lebih karena lainnya tuh jadi lemak. Apalagi umur kami kan udah 40-an. 40-an tuh biasanya metabolismenya turun. Saya kira 23 tadi. Mas berapa umur Mas? 41. 41. Ini terlihat 30-an ya Mas. Ngomong lagi coba. Tapi apa karena pengaruh ke lifestyle ya? Maksudnya ini serius Mas. Karena pengaruh Makanya ke tadi lifestyle. kenapa aku tanya tentang udah berapa lama Bapak yang Pak Ahyan ini vegetarian? Lihat warnanya. Iya, glowing. 6 tahun. 6 tahun. Dengan usia 60 biasa kan Pertama sih berat. Kadang-kadang godaannya kan banyak. Pasti. Apalagi kalau touring Harley itu kan kuliner terus. Coba ngajak makan, lihat di tempat makan itu semua kok nggak ada yang nggak mengandung yang semua yang asik-asik semua ya kan. Kolesterol semua. Mau coba, aduh, terakhir udah telur aja lah dimakan. Rupanya ditahan-tahan, alah enaknya itu kan hanya di mulut bentar aja. Iya kan. Belakangnya itu nanti yang susah. Udahlah. Ya. Betul. Setuju sih itu. Kan banyak teman-teman gitu kan. Aku kena darting, aku kolesterol, asam aku lambung, asam urat, aku ini loh. Kok sakit ya semuanya ya? Aku bener-bener tekad kuat itu untuk belajar vegetarian setelah kemarin ada ke Ausia. Aku ketemu laki-laki umur 68 tahun. Goes bareng dia bawa keliling. Aku kalah loh. Wow. Kalahnya tuh bener-bener kalah stamina, kalah mental apa semua. Aku bilang apa sih rahasiamu? Saya vegan dia bilang. Vegan. Jadi makanannya semua dia hitung. Pagi oatmeal gitu, kasih berry-berryan dia buat sendiri ya makan. Semua makannya dia hitung, dia jaga di 1.200. Semua dia pilih. Jadi dia bilang, aneh orang Medan kalau saya lagi telepon di teman-teman Medan, wah saya seneng banget, dokter udah kurangi jatah obatku. Dia bilang, kok kalian kok seneng ya? Aku belum pernah makan obat loh katanya. Ya sih. Karena badannya nggak ada yang bisa dirusak. Kayak tadi Mas ngomong plant based itu. Dia hanya makan plant based aja. Dia jaga proteinnya. 68 tahun. Sehatnya keterlaluan. Jujur iri. Artinya sakit itu sebenarnya dari apa yang kita konsumsi ya Mas? Iya. Jadi benar-benar ini kayak mesin. Kita masukin apa? Ya itulah yang akan dihasilkan. Jadi pilihan. Kita nggak boleh bilang kamu nggak boleh makan. Jangan terserah. Kalau kamu rasa sehat itu penting, monggo. Betul, setuju. Berarti dari kesadaran sendiri aja lah ya. Atau dipaksa. Ya, pertama sih tetap dipaksa ternyata. Kalau mau mulai ya mungkin kurang makan sih tetap makan. Kayak kita ini semua mungkin beda yang Robin apa punya. Kalau yang kita yang lain ini makan tetap makan. Cuma jangan banyak. Secukupnya. Secukupnya aja. Ya itu tadi kan makannya
hitung-hitungan jadinya. Tapi bukan hitung-hitungan harga nih, tapi kalori itu tadi. Kalori. Sebagian bilang ribet lo jadi udah nggak apa-apa, aku memang ribet. Iya. Aku nuntut sehat. Tapi kita lihat siapa yang mati duluan gitu ya. Nggak bisa juga. Itu nggak bisa juga. Itu ajal ya. Mati bukan karena sehat aja. Sorry salah. Terus mungkin kita lanjut ke inilah event yang bakal ada di Criterium. Dari Spartan timnya sendiri. Spartan kira-kira nanti ada yang turun nggak? Kalau untuk event Criterium yakin 100% Spartan tuh support dalam hal apa kita siap aja. Cuman dari dulu kita memang jarang ya bisa cocokin waktu atau ada waktu yang bisa digeser untuk ikut event seperti itu. Entah karena memang kita mikirnya cuma konsistensi pagi goes kerja kayak mindsetnya tuh nggak pernah, mungkin nggak ngarah ke sana. Tapi aku coba diskusi ke anak-anak dulu. Siap. Tapi ya walaupun nggak ada keterlibatan sebagai peserta, mungkin support dalam hal lain. Ya. Oh, kita akan buat ribut di sana. Buat ribut. Ngerusuh dong jadi. Kalau di bahasa bule, let's make some noise. Asik. Buat ribut. Berarti ya mungkin nggak ada yang ikut di nomor perlombaan tapi hadir lah buat mensupport. Harus kita support karena Medan ini benar-benar ya semenjak pandemi baru jelas. Oh, ini grup sepeda. Ya, ini benar-benar kayak yang jelas itu grupnya baru ada. Kalau dulunya kan suka-suka. Ya nggak terdata aja nih. Terus kan mungkin dulu nggak ada sosmed juga buat kayak gini. Kita sekarang kan bikin podcast gitu-gitu kan buat memperkenalkan juga. Ternyata di Medan juga banyak sih komunitas sepeda dan olahraga ini. Itu yang bikin aku seneng sih. Soalnya dari dulu ini yang nggak ada di Medan. Jadi semenjak pandemi itu banyak hal positif yang terjadi. Iya, karena banyak waktu luang kan. Ada hikmahnya ternyata. Iya. Terus kira-kira nih dari Bapak sama Mas ada yang mau ditambahin sebelum kita tutup? Sebelum kita tutup, Atau ada yang seperti closing statement yang pengen dibagi ke kawan-kawan yang bakal nonton nanti gitu. Oh, inilah mungkin kalau misalnya pengen gabung ke Spartan gimana tuh? Yang apa pasti, ada hari-hari apa gitu? Spartan itu nggak banyak aturan. Oke. Tidak ada biaya. Oke. Bisa naik sepeda, ada sepedanya, datang itu hubungi aja di website itu anytime. Kita bebas-bebas aja kok. Sosmed IG ada ya? Ada. Bisa dilihat di situ updateannya berarti ya. Ada. Jadi join aja. Jadi bener-bener bebas tanpa aturan. Oke. Nah, pokoknya ya bisa goes, nggak aneh-aneh, nggak gampang marah. Ya udah. Nggak gampang marah tetap ya. Kayaknya itu yang paling penting. Karena saya setiap hari dimarahin istri. Oh. Gak. Mungkin itu boleh diceritain gara-gara apa dimarahinnya boleh juga. Jadi pengalaman rumah tangga gitu. Atau khusus ya satu episode untuk pengalaman rumah tangga gitu. Iya. Tolong karena kan tadi Mas Robin ini namanya ada kepanjangannya tadi ya Mas. Iya, sahabat, sebenarnya nama saya itu sedikit saya sering ngomong namamu siapa? Robin. Rombongan bencong Mas. Jadi langsung gampang diingat. Iya. Terpatri ya. Itu juga pelatihan diri. Serius. Dulu kalau ada yang ngomong nama saya aneh-aneh itu kan kayak akan marah lagi kan. Tersinggung. Jadi saya mulai mencoba kayak konyol-konyolin diri sendiri. Oh, rupanya itu hal yang malah buat orang happy. Iya. Menghibur. Rupanya marah tuh nggak perlu ya. Sudah hilang lagi deh marah. No hard feeling lah. Saya no hard aja. Waduh. Tapi itu perlu diceritakan juga Ben ke podcast ini. Apaan tuh? Gara-gara Gowes ini bisa menyatu, terus anggotanya semua ada satu tempat komplek itu semua gabung nanti tinggalnya bersamaan. Iya loh. Jadi ini sebentar ini lagi. Oh ini ada fun fact lain ya. Jadi entah bagaimana komunitas ini orang-orangnya nanti entah bagaimana mungkin setahun lagi kita bakal tinggal di satu komplek yang bersamaan. Jadi gara-gara sepeda kita beli rumahnya di satu kompleks. Jadi semuanya. Satu klaster itu isinya komunitas Spartan semua. Iya, bisa dibilang gitu. Jadi 80%. 80%. Jadi dari kita bilang lah 49 atau 48 rumah, 85%-nya semua anak Spartan. 85% 80% 80% semua anak Spartan. 80% 85% semua anak Spartan. 85% 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 85% semua anak Spartan. 85%
efektif juga sih. Jadi ngumpul paginya udah gitu. Pokoknya kalau pagi nggak bangun itu lampunya tak mati. Iya. Itu istrinya pasti marah kan. Bangun lu. Ada sirinenya kan jam 5. Jadi nggak ngeganggu tetangga. Itu kehebatannya itu. Bisa kumpul jadi satu. Iya, agak langka sih memang. Dari sekian banyak ternyata sepemikiran gitu. Bisa sefrekuensi lah gitu, nyambung dari bercandaan, dari apanya gitu. Hobinya. Bener juga. Bener, satu komplek loh. Satu komplek loh bener. Itu di mana kompleknya? Dekat Jalan Ada Malik. Jalan Jadi Setia. ada komplek Rukun Mas. Jalan Setia masuk, samping Suzuki itu. Tapi bener-bener di sana semua ya. Itu aku seneng sih Itu bisa bareng-bareng sih sama manusia-manusia. Aku seneng karena orang tuh cukup manusia yang baik. serius baik. Agak susah dibantah tadi ya memang. Ya paling dari kita sih itu aja sih. Jadi udah cukup unik sebenarnya ini karena ada lifestyle di dalam komunitas itu yang bikin ternyata ya semuanya jadi menyatu aja nih sampai rumah pun satu komplek gitu. Cluster gitu. Iya. udah kejadian berarti nih ya. Udah kejadian. Lagi nyicil. Di bank apa? Jadi kesini. Ya udah paling itu aja lah ya Den ya. Itu aja. Mungkin terima kasih lah ya Mas udah mampir. Pak udah mampir. Bantu doanya juga semoga eventnya berjalan. Pasti berhasil. Mungkin nanti di hari H 5 November kita bertemu. Iya, kita make some noise. Kita buat keributan. Siap. Oke, gitu aja ya. Gitu Terima kasih aja. Mas. Terima kasih semuanya. Dadah. Bye. Tutup.